Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Elvani. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang tunagrahita. Definisi menurut Rick Hebel 1961 adalah suatu penurunan fungsi intelektual secara menyeluruh yang terjadi pada masa perkembangan dan dihubungkan dengan gangguan adaptasi sosial. Ada 3 hal penting yang merupakan kata kunci dalam definisi ini, yaitu penurunan fungsi intelektual, adaptasi sosial, dan masa perkembangan. Selanjutnya, karakteristik. Ada 4 karakteristik tunagrahita, yaitu yang pertama, tunagrahita ringan. Dikategorikan sebagai tunagrahita dapat dididik atau educable. Pada tunagrahita ringan ini, anak mengalami gangguan berbahasa tetapi masih mampu menguasainya untuk keperluan bicara sehari-hari dan untuk wawancara klinik. Umumnya, mereka juga mampu mengurus diri sendiri secara independen, seperti makan, mencuci, memakai baju, mengontrol saluran cerna, dan kandung kemih. Meskipun tingkat perkembangannya sedikit lebih lambat dari ukuran normal. Yang kedua yaitu tunagrahita sedang. Dikategorikan sebagai tunagrahita dapat dilatih atau trainable. Anak akan mengalami keterlambatan perkembangan, pemahaman, dan penggunaan bahasa, serta pencapaian akhirnya terbatas. Yang ketiga yaitu tunagrahita berat. Ini hampir sama dengan tunagrahita sedang. Dalam hal gambaran klinis, penyebab organik, dan keadaan-keadaan yang terkait, perbedaan utama adalah pada retardasi mental. Berat ini biasanya mengalami kerusakan motor yang bermakna atau adanya defisit neurologis. Yang keempat yaitu tunagrahita sangat berat. Berarti secara praktis anak sangat terbatas kemampuannya dalam mengerti dan menuruti permintaan atau instruksi. Umumnya anak sangat terbatas kemampuannya dalam mobilitas dan hanya mampu pada bentuk komunikasi nonverbal yang sangat elementer. Selanjutnya, penyebab tunagrahita. Ada 2 penyebab tunagrahita, yaitu kelainan kromosom dan kelainan metabolik. Kelainan kromosom adalah penyebab tunagrahita yang terbanyak adalah sindrom Down. Disebut demikian karena Langdon Down pada tahun 1866 untuk pertama kali menulis tentang gangguan ini, yaitu bayi yang mempunyai penampilan seperti Mongol dan menunjukkan keterbelakangan mental seperti idiot. Selanjutnya, kelainan metabolik yang sering menimbulkan tunagrahita adalah fenilketonuria, yaitu suatu gangguan metabolik di mana tubuh tidak mampu mengubah asam amino fenilalanin menjadi tiroksin karena defisiensi enzim hidroksilase. Selanjutnya, diagnosis. Diagnosis tunagrahita tidak hanya didasarkan atas tes inteligensia saja, melainkan juga dari riwayat penyakit, laporan dari sekolah, pemeriksaan fisik, laboratorium, pemeriksaan penunjang yang perlu dinilai tidak hanya inteligensia saja, melainkan juga adaptasi sosialnya. Pemeriksaan fisik pada anak tunagrahita biasanya lebih sulit dibandingkan pada anak normal karena tunagrahita kurang kooperatif. Selanjutnya, penanganan pada anak tunagrahita. Penanganannya adalah orang tua atau keluarga harus mengetahui apa saja sudah dipelajari anak di sekolah dengan cara berkonsultasi pada guru kelas. Orang tua atau keluarga membimbing dan mendampingi anak di rumah
dalam belajar, baik mengulang materi pelajaran yang sudah dipelajari di sekolah maupun menyiapkan anak pada materi pelajaran yang baru akan dipelajari anak pada hari berikutnya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika sebanyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.